Lembaga anti korupsi adalah lembaga yang didirikan demi menekan angka bertumbuhnya korupsi di suatu negara. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memberantas dan menyingkap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, lembaga anti korupsi ini juga bertujuan dan bertugas untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak usia dini mengenai tindak pidana korupsi, agar mereka bisa menanamkan pemikiran bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan. Beberapa negara di belahan dunia memiliki lembaga yang bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi. Di antaranya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya, tingkat keberhasilan masing-masing lembaga tersebut berbeda-beda. Ada yang berhasil, namun juga ada yang mengalami kegagalan dalam memberantas korupsi. Salah satu contoh lembaga yang sudah berhasil dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi adalah ICAC atau Independent Commission Against Corruption milik negara Hong Kong. Latar belakang dibentuknya lembaga ini adalah karena kegerahan masyarakat akan maraknya korupsi yang terjadi di Hong Kong sepanjang tahun 1960 hingga 1970-an. Pada saat itu korupsi sangat merajalela, bahkan hingga kru ambulan pun turut melakukan tindakan korupsi. Mereka enggan untuk menjalankan pekerjaan jika tidak diberikan uang teh sebelum menjemput pasien. Oleh karena itu, demi membersihkan nama negara dari tindak korupsi, pidana korupsi, dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Gubernur Hong Kong Murray McLehose mensahkan berdirinya ICAC pada tanggal 15 Februari 1974. ICAC memiliki strategi pemberantasan korupsi dengan mengutamakan 3 agenda utama, yaitu penegakan, pendidikan, serta pencegahan. Yang pertama, penegakan. ICAC memiliki kewenangan yang besar karena mereka mengacu pada UU Pencegahan Suap. Para penyidik ICAC memiliki kewenangan untuk menggunakan senjata api apabila dalam kondisi yang membahayakan. ICAC juga memiliki penjara sendiri dalam menjalankan tugasnya. Departemen Operasi Pembentukan Tim Intel guna melakukan pemantauan dan permintaan terhadap perbankan. Selain itu, dibentuk juga pertahanan eksternal sebagai sistem peringatan dini yang sangat penting dalam pencegahan. Pengawasan internal berusaha untuk mendeteksi tanda-tanda kebangkitan korupsi di wilayah di mana korupsi dikenal secara luas. Pemberian edukasi ini bertujuan untuk mempropagandakan secara luas peran dari ICAC dan keandalannya sebagai badan lembaga anti korupsi untuk mendidik masyarakat Hong Kong mengenai konsep hukum dari korupsi, untuk memobilisasi warga biasa dan pejabat untuk kerjasama dalam penegakan, terutama dalam melaporkan tindakan korupsi kepada ICAC. Departemen Hubungan Masyarakat ICAC secara mandiri memproduksi drama televisi, siaran radio, poster, serta pengumuman publik untuk mengedukasi masyarakat Hong Kong mengenai ICAC. Pencegahan bekerjasama dengan lembaga lain seperti kepolisian untuk membentuk tim pencegahan korupsi. Departemen Pencegahan Korupsi memberikan pelatihan serta instruksi perihal bagaimana mencegah dan menghindari tawaran suap, serta menginformasikan tindakan yang harus dilakukan jika ditawari suap kepada para pekerja di instansi pemerintahan. Sistem kerja ICAC patut untuk dijadikan sebagai contoh bagi lembaga-lembaga anti korupsi dari negara lain, terutama anti korupsi dari negara lain. Bagi lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia memiliki sistem kerjasama yang jauh berbeda dengan ICAC. ICAC merupakan lembaga yang berdiri sendiri, independen, dan langsung bertanggung jawab kepada posisi tertinggi di Hong Kong. Selain itu, ICAC juga mendapat sokongan finansial yang kuat dari pemerintah Hong Kong demi melindungi negaranya dari tindakan korupsi. Dan ICAC memiliki kewenangan yang sangat luas untuk melakukan investigasi. Salah satu kasus besar yang pernah ditangani oleh ICAC adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Peter Fitzroy Godber. Ia merupakan seorang kepala kepolisian Hong Kong berkewarganegaraan asing, yaitu Britania Raya. Peter dicap sebagai tersangka kasus korupsi karena ia sering melakukan transaksi mencurigakan dalam jumlah yang besar. Ia digadang-gadang memiliki harta kekayaan sekitar 4.377.248 dolar Hong Kong dari hasil yang tidak jelas di Hong Kong, Kanada, Amerika Serikat, Singapura, dan Britania Raya. Jumlah tersebut merupakan 6 kali lipat dari gaji yang ia terima sejak tahun 1952 sampai 1973, yang dimana pada masa itu gaji yang Peter terima hanya berkisaran 7.200 dolar Hong Kong.
Karena mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi target penyelidikan dari Badan Anti Korupsi, ia memutuskan untuk mengajukan pensiun dan melarikan diri ke negara asalnya. Karena mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi target penyelidikan dari Badan Anti Korupsi, ia memutuskan untuk mengajukan pensiun dan melarikan diri ke negara asalnya. Pihak kepolisian telah meminta Departemen Imigrasi Hong Kong untuk memblacklist Peter. Namun pada akhirnya, ia tetap berhasil melarikan diri dengan menggunakan kartu izin yang ia miliki, sehingga ia berhasil naik ke pesawat tanpa harus melewati imigrasi. ICAC Hong Kong mengajukan permohonan kepada pemerintah Britania Raya untuk menangkap dan membawa Peter Godber kembali ke Hong Kong untuk diadili. Pihak pemerintah Britania Raya pun mengeluarkan perintah penangkapan Godber dan dengan segera menangkap Peter Godber, kemudian dibawa kembali ke Hong Kong dengan didampingi oleh 4 petugas dari ICAC, dan ia pun dijatuhi vonis penjara selama 4 tahun. Peter dipenjara di La Pasiu Lam Psychiatric Center dan Chi Man Wan Correctional Institution. Jadi kesimpulannya adalah tiap negara tentunya memiliki lembaga anti korupsi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah lembaga ICAC atau Independent Commission Against Corruption yang dimiliki oleh negara Hong Kong. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.